berobat di rumah sakit, Ya. berobat di puskesmas dan lain-lain. Yang belum memiliki BPJS, kita fasilitasi dengan BPJS yang gratis dari pemerintah. Oke, aku pernah Ya. dengar PBI namanya Pak, PBI, betul? ya PBI, Oke. PBI BPJS Oke. itu akan dijamin oleh pemerintah Kota Serang. Wow. Tahun ini cukup besar. Oke. Kalau tidak salah ada 12.000 yang akan didaftarkan menjadi PBI. Wow. Saya sudah memfasilitasi kurang lebih 50 orang. Oke. Ya, yang kita anggap tidak mampu tapi bekerja. Selama iurannya 5 tahun saya yang bayar. 5 tahun 5 iuran. tahun. Wow. Halo sobat kita, ketemu lagi barengan sama Zelvin di Ruang Kita Bebas Bicara. Dan seperti biasa di venue tercinta kita ada di Horizon Ultima Ratu Serang yang pastinya selalu memberikan fasilitas yang premium, makanan yang enak dan juga banyak sekali diskon dan juga promo-promo menarik. Dan pada kesempatan kali ini kita bakalan ngulik-ngulik dan juga ngobrol barengan sama salah satu orang yang sangat luar biasa juga secara karir, secara latar belakang udah banyak banget khususnya di dunia semualah pokoknya. Nanti bakalan kita kulik juga. Jadi langsung saja ini dia tanpa berlama-lama ada Bapak Edi Irianto sebagai DPRD Komisi 2 Kota Serang. Boleh kasih tepuk tangan untuk Bapak Edi. Pak Edi gimana kabarnya Pak? Baik, alhamdulillah sehat. Luar biasa. Siap. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan diri untuk main-main ke Ruang Kita Podcast ya Pak ya. Terima kasih juga sudah diundang. Dengan senang hati Pak. Oke Pak Edi, awal mulanya nih mungkin ada beberapa masyarakat khususnya di Kota Serang juga yang masih kepo dan juga pengen tahu nih terkait dengan latar belakang Pak Edi itu sendiri. Boleh dikasih tahu nggak Pak? Ya. Bapak ini sebenarnya awal mulanya dari mana sampai akhirnya di posisi Komisi 2 DPRD Kota Serang ini? Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam olahraga. Salam olahraga. Saya Edi Irianto, pensiunan Polri dengan pangkat AKBP. Alhamdulillah saya berkarir dinas di kepolisian sudah 36 tahun. Sejak tahun 2021 saya purna. Oke. Saya berdinas di beberapa menjadi Kapolsek di wilayah hukum Kota Serang dan Kota Cilegon, kurang lebih sudah 12 kali menjadi Kapolsek. Terakhir saya berdinas di Polda Banten di bagian Biro SDM dan di Pamopit. Itu sih. Jadi kita setelah pensiun kemudian semoga masih menjadi bagian dari masyarakat. Saya mencalonkan diri menjadi anggota DPRD Kota Serang di Dapil 5 Kecamatan Cipocok Jaya. Alhamdulillah oleh masyarakat, oleh teman-teman mempercayakan diri sehingga saya terpilih. Jadi sejak beberapa bulan yang lalu, ini 6 bulan ini kayaknya nih, 6 bulan menjadi anggota DPRD Kota Serang di Komisi 2 sekaligus menjadi Wakil Ketua Komisi 2. Wah, luar biasa. Keren. Ya. Pak Edi, aku jadi penasaran nih. Awal mulanya terjun ke dunia kepolisian. Terus sampai akhirnya sekarang berada di dunia politik khususnya pemerintahan itu sendiri gitu ya. Yaitu adalah menjadi legislatif dan Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kota Serang. Dan kabarnya juga Pak Edi sendiri menjabat sebagai Ketua KONI Kota Serang juga. Titik baliknya apa Pak? Dari seorang polisi yang telah mengabdi kurang lebih 36 tahun, betul Pak? Betul. 36 tahun sampai akhirnya ya udah deh. Akhirnya saya menaruh hati dan juga meneguhkan agar bisa ikut terjun langsung ke dunia politik dan juga olahraga itu tadi. Baik, pada dasarnya tugas kepolisian itu adalah melindungi, mengayomi, melayani masyarakat. Oke. Ketika saya purna, sudah ini selagi masih diperlukan oleh masyarakat dengan tugas untuk membantu masyarakat di sisa-sisa ini, kami mencoba untuk menjadi wakil rakyat untuk melanjutkan tugas-tugas polisi yang dulu sudah diemban. Tagline saya juga melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Itulah yang terbentuk dari hati kami sehingga saya mencoba mencalonkan diri
untuk melanjutkan tugas-tugas kepolisian yang seirama dengan tugas-tugas di DPRD. Wah, itu motivasi. Luar biasa. Selagi masih bermanfaat. Selagi masih bermanfaat untuk masyarakat, Iya. betul, luar biasa. Betul. Karena kalau misalkan kita tarik juga nih ya, sobat kita, bahwa sebenarnya mau itu dari kepolisian, dari politisi, dan juga berbagai profesi lainnya, itu intinya kalau misalkan niat kita untuk berguna dan juga bermanfaat untuk masyarakat, pokoknya semua cara dan juga langkah yang bisa kita lakukan itu pasti dilakukan. Betul. Itu adalah salah satu cara yang dilakukan Pak Edi dari seorang polisi masuk dan juga menjadi politisi. Ini keren banget nih Pak. Siap. Wah, terus ada perbedaan nggak sih Pak ketika Bapak bertugas khususnya di kepolisian dan juga sekarang menjadi DPRD gitu khususnya? Apakah ada perbedaan yang signifikan? Biasanya di polisi begini, kok di DPRD begini gitu loh. Jadi begini, kalau di kepolisian itu kita sudah namanya betul-betul tribrata, Ya. ada aturan-aturan dari Kapolri, Betul. Kemudian juga kedisiplinan dan lain-lain itu sudah harga mati. Artinya ibaratnya seperti begini, kalau memang ada perintah dari pimpinan, mau tidak mau harus sudah siap untuk melaksanakan. Betul. Kemudian ada lagi ketika kita rapat jam 10, setengah jam sebelumnya kita juga harus menepati. Ya. Artinya kalau di kepolisian sudah jelas ada tugas-tugas pokoknya yang harus dilaksanakan. Betul. Ketika kita memasuki di legislatif itu memang kita harus menyesuaikan agak berbeda. Nah. Agak berbeda. Legislatif adalah namanya juga politik. Ya. Kadang-kadang ini kita sependapat, kadang-kadang hari ini kita kawan. Mungkin besok juga bisa jadi agak lawan. perlawan, Betul. agak perlawanan. Jadi kita harus menyesuaikan. Termasuk kita juga coba nanti mulai menggerakkan di teman-teman di DPRD ini, yuk marilah kita disiplin, Ya. sama-sama kayak ini itu karena seperti TNI Polri lah Ya. kita ini. Intinya itu sih, kalau tugas-tugas yang lain, tugas-tugas ini sama saja bahwa kita mencoba untuk melayani dan melindungi masyarakat. Itu adalah inti poin pentingnya ya. Betul. Sobat kita. Dan itu tadi ternyata ada beberapa perbedaannya Pak ya. Kalau misalkan kita lihat dari Polri sendiri secara disiplin dan juga tugasnya itu semua dari atas harus mau gak mau, suka gak suka harus dilakukan. Ya, tegak lurus. Tegak lurus, pokoknya intinya seperti itu. Tapi kalau misalkan dari legislatif itu sendiri, khususnya di DPRD gitu ya, ada beberapa dinamika yang terjadi. Yang perlu kita bicarakan, demokrasi. Betul, Ya. demokrasinya jalan banget gitu loh sobat kita ya. Siap. Dan ini harus ada adaptasi juga khususnya dari Pak Edi sendiri. Dan alhamdulillah sudah bisa dijalani ya Pak ya? Betul. Dengan Alhamdulillah, lancar. dengan berjalan, siap. Oke, luar biasa. Nah, ini ada yang mau masuk dulu nih kayaknya Pak Edi nih. Oh, nah, siap. ini dia pesanan kita. Iya, halo Mbak. Siapa namanya Mbak? Nama saya Mbak Arnet. Oke, Mbak Arnet. Ini apa minuman kita? Ini avocado juice Mm-mm. dan ini vanilla kurma macchiato. Oh iya, Oke. terima kasih Mbak. Harganya Ya. berapa dulu Mbak ini Mbak? Vanilla kurma macchiato kita di harga 65.000 Oke. dan avocado juice 45.000. Wow, luar biasa. Terima kasih Mbak Arnet, Terima kasih. luar biasa. Ini Pak, ini adalah minuman dari Horizon Ultima Ratu. Jadi kita akan cicipi dulu ya. Cicipi dulu. Jadi sambil Alhamdulillah. ngobrol-ngobrol, Iya. enaknya sambil minum Pak, bener gak? Iya. Alhamdulillah. Iya. Pak Edi suka ngopi juga gak sih Pak? Oh, suka sekali. Sembari main catur. Sembari main catur, nanti seru juga tuh ya. Nanti bakalan kita Iya. bahas juga tuh sobat kita. Karena tadi sebelum kita mulai tag gitu ya, kita udah ngobrol-ngobrol di luar, ternyata ada salah satu hobi Pak Edi yaitu adalah bermain catur. Nah, Main catur. boleh Pak, monggo Ya, dicicipi. Terima kasih. Aku mesen avocado atau alpukat nih tadi, ini luar biasa. Ini enak banget. Kopinya juga luar biasa. Enak Pak, rasanya Pak? Iya, enak sekali. Enak Iya, sekali. ya, luar biasa. Oke, yang dipesan Pak Edi itu adalah vanilla kurma macchiato. Jadi ada kurmanya, ada apa bisa dibilang nuansa-nuansa Arabnya. Karena ini adalah promonya itu semerbak semarak Arabian kulineri. Cuman ada rasa kopinya nih. Ada kopinya juga betul Pak, karena ada espressonya. Iya, Betul. espressonya. Oke, dan jangan lupa nih untuk sobat kita ya yang pengen main-main dan juga nginep mungkin di Horizon Ultima Ratu Serang, karena kita ada promo juga kalau misalkan kamu pengen nginep 3 hari 2 malam, ada promo cuman di 1.188.000 khususnya untuk kamu yang pengen ngajak keluarga dan juga anak, karena banyak banget ada kids activationnya juga, terus ada art activation, jadi bisa langsung dikepoin aja di Instagramnya di @horizonultimaratu. Dan untuk corporate juga jangan mau kalah karena kita ada corporate deals meeting
Kalau misalkan kamu pengen setengah hari atau half day itu cuman harganya di 185.000, dan kalau misalkan pengen full day harganya cuman di 235.000 aja, Pak. Nah, itu cocok banget untuk kamu-kamu para corporate dan juga keluarga. Ya, Enak ya, Pak ya? Enak sekali. Corporate termasuk nanti dari ketua KONI, dari organisasi KONI. Setuju banget tuh ya, luar biasa. Bukan cuman KONI dan juga teman-teman yang punya perusahaan juga pengen meeting, bisa langsung dicek aja sekali lagi di Instagramnya di Horizon Ultima Ratu. Boleh kasih tepuk tangan untuk Horizon dulu dong? Oke. Dalam pandangan Pak Edi nih, aku jadi penasaran. Tadi kita udah sempat ngobrol-ngobrol perbedaan antara polisi dan juga Bapak di dunia politik itu sendiri. Ada nilai-nilai nggak sih Pak yang Bapak bawa gitu, khususnya dari background Bapak selama 36 tahun bertugas sebagai kepolisian dan sekarang memiliki posisi sebagai Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kota Serang. Siap. Ada nilai-nilai yang tetap Ya. dibawa Pak? Tadi seperti saya jelaskan bahwa tugasnya bersama, Ya. melindungi masyarakat selaku Komisi 2. Komisi 2 itu membidangi 12 mitra OPD. Nah, Di antaranya adalah Dinas Pendidikan, oke. Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, kemudian Tenaga Kerja, kemudian Koperasi, kemudian Pertanian, dan lain-lain. Oke. Saya lupa ya, ada 12. 12 mitra kerja itu yang ada di Kota Serang menjadi mitra kerja dari Komisi 2. Oke. Artinya DPR mempunyai tugas, DPRD Kota Serang mempunyai tugas, satu, pembuatan perda. Oke. Peraturan daerah Kota Serang yang belum ada payung hukum dari atas itu kita buat. Oke. Yang kedua adalah melakukan pengawasan. Ya. Pengawasan berarti OPD tadi, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, kemudian Dinas Pendidikan dan lain-lain yang menjadi mitra kami awasi untuk melaksanakan fungsi sesuai dengan tugasnya. Ya. Apabila ada perkeliruan dan kurang pas kita luruskan. Betul. Tugas DPRD ketiga adalah mengesahkan anggaran. Ya. Pemerintah daerah mengajukan anggaran, kemudian kita bahas sama-sama, kemudian diputus oleh DPRD. Ya. Diputus, kemudian disalurkan kepada OPD, dinas-dinas terkait, contohnya Dinas A mendapat sekian. Ya. Kita awasi fungsi kami untuk dilaksanakan dengan sebenarnya. Setuju. Jadi intinya ada 3. Ada 3 tuh ya tugasnya. Menyusun perda, Ya. kemudian melakukan pengawasan. Dan anggaran. Anggaran, betul. Bersama dengan pemerintah mengetok anggaran, Kota Serang anggarannya sekian, dibaginya ini. Oke. Luar biasa. Ya. Berarti memang tadi udah jelasin juga sama Pak Edi ya sobat kita bahwa khususnya di Komisi 2 itu mengurusi sangat beririsan sekali dengan kebutuhan masyarakat Pak. Kesehatan itu tadi. Nah, kesejahteraan rakyat tuh sobat kita. Karena ada kesehatan tadi masuk di situ, ada juga pendidikan, betul. Terus juga tadi ada ketenagakerjaan, koperasi juga. Luar biasa, keren banget. Pusing nggak sih Pak? Dinas Sosial sudah menjadi tugas kami, kita laksanakan saja sesuai. Ini malah suatu kebahagiaan tersendiri bagi kami, bisa membantu masyarakat dengan menyalurkan aspirasinya kepada dinas. Ya. Kita kasih contoh, ada beberapa di Kota Serang ini yang orang-orang berpenghuni rumahnya sudah tidak layak. Nah. Rumah yang sudah mau roboh, kemudian sudah atapnya sudah tidak manusiawi lah. Ya. Kami tampung, kami salurkan kepada Dinas Sosial. Oke. Dinas Sosial ada program RUTR, jadi namanya untuk bedah rumah lah. Oke. Bedah rumah yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Serang melalui Dinas Sosial, akhirnya ada beberapa yang sudah kita fasilitasi. Oke. Seperti di Unyur, kemarin di Cipocok, di ini langsung dibangunkan kembali menjadi layak. Keren. Contoh, itu Dinas Sosial. Oke. Kalau kita berhubungan ke Dinas Kesehatan nih. Nah. Saya punya program ketika ini sudah di DPRD, orang-orang masyarakat Kota Serang yang sekiranya untuk melaksanakan berobat di rumah sakit, berobat di puskesmas dan lain-lain yang belum memiliki BPJS, kita fasilitasi dengan
BPJS yang gratis dari pemerintah. Oke, aku pernah Ya. dengar PBI namanya Pak, PBI, betul? ya PBI, Oke. PBI, BPJS Oke. itu akan dijamin oleh pemerintah Kota Serang. Wow. Tahun ini cukup besar. Oke. Kalau tidak salah ada 12.000 yang akan didaftarkan menjadi PBI. Wow. Dengan menggunakan itu masyarakat Kota Serang akan berobat dengan nyaman, sudah tidak dibebani Setuju. dengan biaya dan Setuju. lain-lain. Setuju. Saya secara pribadi sudah menjalankan ini untuk PBI. Yang belum kita tampung, kita salurkan dinas sosial akhirnya akan merealisasi. Terima kasih kepada dinas sosial juga. Luar biasa. Ya. Termasuk dinas sosial yang tadi untuk bedah rumah. Ya. Rumah tidak layak huni kita laksanakan. Oke. Kemudian ada BPJS Ketenagakerjaan. Oke. BPJS ini berlaku bagi orang-orang yang beraktivitas, yang bekerja. Seperti host, Ya. produser, tukang marbot masjid, kemudian penjahit, ibu-ibu yang jualan makanan, Oke. itu dijamin oleh BPJS Tenaga Kerja. Wow. Saya sudah memfasilitasi kurang lebih 50 orang Oke. ya yang kita anggap tidak mampu tapi bekerja. Selama iurannya 5 tahun saya yang bayar. 5 tahun 5 iuran. tahun. Wow. Itu kita ini karena mereka dengan sini sudah terjamin gitu. Oke. Terjamin nanti ketika sakit. Sudah ada yang yang fasilitasi. Ya kalau gimana pun kita nantinya berpulang ya. Ya. Kalau betul. memang berpulang itu sudah ada yang menyamin. BPJS Tenaga Kerja ketika kita kecelakaan kemudian ini dapat 42 juta. Oke. Kalau yang meninggal dapat 240 juta. Wow. Jadi tahlilan sudah aman. Udah aman, udah aman ya sobat kita. Aman. Karena ada pepatah Ya. mengatakan meninggal juga mahal gitu ya Pak ya. Mahal. Jadi alhamdulillahnya kalau Ya. misalkan tadi ada program yang udah dijelasin sama Pak Edi itu tadi ada Siap. BPI penerimaan bantuan iuran khususnya Ya. dari pemerintah kota Siap. juga ya Pak ya. Siap. Dan juga ada BPJS yang bayar per bulan dan juga tadi ada BPJS Ketenagakerjaan. Siap. Jadi untuk semua orang-orang yang punya profesi yang bekerja nanti insya Allah bakalan didaftarkan dan udah ada 50 orang juga Siap. yang terdaftar ya Pak ya. Siap. Dibayarkan preminya selama 5 tahun 5 tahun. tadi. Wow, keren banget. Kalau yang awal-awal ini rekan-rekan yang tenaga kerja yang masih ini segala macam sudah kita laksanakan, tetapi masih iuran pertama yang kita Masih iuran pertama dulu, betul. iuran pertama. Jadi iuran pertamanya udah dijamin dan juga sudah dibayarkan ya Pak ya. Ya. Wow, keren banget. Oke Pak, tadi kalau misalkan kita sebagai masyarakat nih Pak, pengen ikut memberikan aspirasi dan juga mungkin saran-saran khususnya ke Komisi 2. Ada caranya nggak sih Pak, gimana? Jadi gini, ini terima kasih penting sekali kepada rekan-rekan masyarakat Kota Serang Ya. yang akan menyampaikan aspirasi ke Komisi 2 maupun Komisi 1, Komisi 3, Komisi 4. Betul. Kita setiap persidangan masa akhir 3 bulan sekali kita ada namanya reses. Oke. Reses itu kita turun ke bawah, bertemu dengan masyarakat, kemudian kita menyerap aspirasi. Oke. Apa kira-kira aspirasi dari masyarakat. Contohnya kemarin kita sudah turun di dapil masing-masing, kaitan sampah, Ya. kaitan penerangan jalan, kaitan dengan pelayanan kesehatan. Ini pernah nih pelayanan kesehatan saya di Rumah Sakit Umum Serang, Rumah Sakit RSUD Kota Serang yang di yang di Penancangan, Ya. itu serasa puskesmas dan lain-lain sudah kita sampaikan. Ya. Lambat laun perbaikan. Cara menyalurkan aspirasinya ini adalah demikian. Jadi kita reses. Di samping itu kepada rekan-rekan yang akan menyampaikan bisa membuat surat audiensi Oke. ke DPRD Kota Serang. Ya, kami juga baru saja nerima audiensi kaitan dengan guru honorer. Nah, Guru honorer Kota Serang yang sudah honor sekian tahun tidak diangkat-angkat. Kita terima, kita tampung, Oke. kemudian kita sampaikan kepada pemerintah Pemerintah kota, kita sampaikan kepada dinas pendidikan Ya. untuk ditindaklanjuti. wow. Luar Hasilnya biasa. ada. Hasilnya ada. Silakan teman-teman kalau dari masyarakat Kota Serang, kalau ada keluhan-keluhan nanti silakan datang ke Komisi 2 Bidang Kesra, Ya. Komisi 1 Pemerintahan, Ya. Komisi 4 tentang anggaran, Betul. Komisi 4 tentang pendapatan daerah. Oke. Ya. Luar biasa. Jadi Sudah kalau terbagi. misal
udah terbagi gitu ya semuanya sobat Ya. kita, dan sekali lagi udah dijelasin sama Pak Edi juga kalau misalkan teman-teman pengen memberikan aspirasinya bisa langsung aja kirim surat audiensi tadi Pak. Siap. Kalau enggak nanti biasanya setelah reses ya Pak ya, Siap. itu teman-teman dari Dewan akan turun ke dapil masing-masing Ya. untuk mendengarkan Ya, keluhan. itu namanya reses. Itu namanya reses. Ya, kita turun. Oh, itu turun itu Di namanya reses. kelurahan sobat kita. ketemu di ini, silakan. Oke, Ya. jadi memang sangat terbuka sekali gitu ya. Terbuka Jadi kalau sekali. misalkan sobat kita pengen sekali lagi untuk bisa memajukan Kota Serang juga ya Pak ya, karena kita juga sebagai masyarakat punya Betul. apa ya, Punya tugas. punya tugas juga untuk bisa memberikan ide-ide dan juga gagasan aspirasi Iya, itu tadi khususnya kepada DPRD sebagai jembatan antara masyarakat dan juga pemerintah. Siap. Oke, Betul. luar biasa. Oke, tadi agak berat bahasanya, kita minum dulu sobat kita ya. Oke, Boleh Pak Edi kita minum iya. lagi. Jadi memang sangat luar biasa sobat kita kalau misalkan kita lihat dari berbagai perspektif ya, karena semuanya itu kadang memang apalagi sekarang ya Pak ya, masyarakat itu banyak pikiran dan bisa dibilang hal-hal negatif khususnya ke DPR sendiri. Jadi aku juga mungkin sebagai masyarakat bisa memberikan apa ya, bisa dibilang point of view lain juga nih sobat kita, bahwa dari DPR itu sendiri ada hal-hal dan juga ada beberapa hal yang dilakukan khususnya untuk agar bisa mendengarkan aspirasi dan juga turun ke masyarakat seperti yang udah dijelasin sama Pak Edi itu sendiri. Dengan Iya. surat audiensi bisa juga ya Pak ya? Betul. Luar Jadi biasa. insya Allah dari rekan-rekan masyarakat Kota Serang, anggapan-anggapan bahwa DPR ini kita tetap memikirkan aspirasi dari masyarakat Kota Serang, silahkan disampaikan, kita tahu, setidaknya kita sampaikan, kita cari solusi sama-sama. Ya. Iya, Betul. sama-sama. Pemerintah Kota Serang, dalam hal ini Bapak Wali Kota sudah konsen sekali, Ya. sudah pengen percepatan untuk pembangunan Kota Serang ini, kan perlu masukan. Betul. Perlu masukan. Betul. Kalau dari orang per orang agak sulit, Ya. jadi ketemu sekaligus, nanti kita sampaikan melalui wakil-wakil kita yang ada di DPR. Nah, Betul kan ya? betul, Nah. betul. Itu dia kurang lebih ya. Siap. Tadi kita udah sempat nyenggol hal-hal bisa dibilang juga yang berkaitan dengan tugas dari DPRD dan juga latar belakang dari Pak Edi itu sendiri. Pak, tantangan terbesarnya apa sih Pak? Ketika Bapak ada di bertugas di kepolisian dan juga sekarang bisa dibilang menjadi wadah masyarakat untuk memberikan aspirasinya. Ada tantangan terbesar nggak, Pak? Tantangan untuk apa nih? Untuk tugas. Untuk tugas, betul. Ya, pada dasarnya bisa saya sampaikan tadi bahwa tugasnya hampir sama ya, melayani, melindungi masyarakatnya, Ya. menampung aspirasi. Hanya memang begini, ada tantangan untuk masyarakat ini kan cukup banyak. Lain-lain inilah, ada beberapa di antara yang kita antara tugas dengan manusiawi. Ya. Ada di antaranya yang menyampaikan aspirasi tapi untuk kepentingan pribadi. Nah, Contohnya, Pak Dewan, aspirasi saya adalah saya punya hutang, harus di ini. Nah, itu kan tantangan beda. Itu beda seginya. Kemudian kita minta pinjaman, tolong di ini. Tapi Nah. itu harus kita kelola Betul. dengan ini, gimana pun ini kita jelaskan. Ya. Jadi untuk kepentingan pribadi dengan kepentingan keseluruhan kan berbeda. betul. Kalau tantangan untuk tugas-tugas pada prinsipnya adalah karena kami backgroundnya dari kepolisian. Ya. Jarang-jarang loh. Betul, jarang loh Polisi Pak. pensiun jadi dewan jalan. Jarang, Pak. Jarang. Jarang. Ya, malah bahkan tidak ada. Nggak ada Pak. Ya, Biasanya nggak orang ada. di mana-mana udah jadi polisi pensiun, udah happy-happy, Iya, happy. jalan-jalan. Iya. Ini Bapak masih mau bertugas, memikirkan masyarakat. Makanya saya tadi tanya, nggak pusing Pak gitu loh. Karena backgroundnya saya tadinya dari Kapolsek satu ke Kapolsek lain, Kapolsek itu berhubungan dengan masyarakat terus. Ya, Ya, ketika saya jadi Kapolsek pendekatannya bukan kepolisian saja, tapi kita adakan pertandingan olahraga, kita laksanakan Agustus atau 1 Juli Hari Bayangkara itu kita sama-sama tasakuran, lomba marawis, Wow. pidato ini. Nah, itulah buah dari ini, buah dari kami tugas, Ya. Porna dekat dengan masyarakat, Ya. nyalon sekali jadi. nah keren banget. Aduh, Iya. ini nggak main-main. Kalau memang niatnya baik ya sobat kita, insya Allah hasilnya juga baik. Amin. Nah, semoga saja ini bisa menjadi inspirasi juga untuk sobat kita yang lagi nonton nih di konten ruang kita, agar bisa apa ya, bisa dibilang juga mengambil beberapa hal-hal positif dan yang pasti juga perjalanan hidup dari Bapak Edi itu Irianto, sendiri gitu. Oke Pak. Sebagai Wakil Ketua Komisi 2 nih Pak, ada program prioritas gak sih Pak yang akan dijalankan atau nanti ke depannya ada proyeksi-proyeksi program yang akan dilaksanakan Pak? Tadi seperti saya sampaikan, teman-teman di Komisi 2 DPRD Kota Serang, Ya.
Prioritas pertama adalah yang kita punya 12.000 tadi, Ya. yang BPJS gratis. PBI tadi betul. PBI tadi itu akan kita turun ke bawah ke masyarakat Kota Serang bersama dengan 45 anggota DPD yang lain. Oke. Bagi yang belum memperoleh PBI, cukup banyak yang belum tahu caranya, nanti akan kita fasilitasi. Betul. Sehingga masing-masing orang Kota Serang ini yang berhak sudah mengantongi PBI tadi. Ya. Dengan PBI diharapkan terlayani dengan baik untuk kesehatannya. Betul. Bisa berobat, bisa fungsinya sama dengan BPJS yang bayar. Ya. Sama dengan dinas kesehatan kita selalu ingatkan dan lain-lain. Betul, itu dia. Itu prioritas pertama kita. Oke. Komisi 2 sekali lagi membidangi pendidikan. Prioritas lagi juga menertibkan tenaga pengajar. Ya. Tenaga pengajar, guru SD dan SMP untuk kualitasnya, kemudian mengawasi juga perjalanan yang sekarang sedang berjalan, makan gizi gratis. Nah, MBG Pak. MBG. Betul. Itu juga menjadi tugas kita supaya terlayani dengan baik dan Kota Serang sudah berjalan dengan baik. Oke, luar biasa. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Edi. Jadi memang banyak sekali program-program prioritas khususnya tentang kesejahteraan masyarakat karena itu tadi adalah fokus dan juga tugas dari Komisi 2 DPRD Kota Serang. Jadi jangan malas-malas juga nih untuk masyarakat Kota Serang dan juga sobat kita kalau misalkan pengen tahu terkait dengan kegiatan programnya apa harus lebih ditingkatkan lagi listasinya dan juga cari-cari informasi ya Pak ya. Iya, karena pokoknya udah banyak banget juga deh informasi dan juga khususnya edukasi untuk teman-teman agar bisa memahami apa nih yang bisa aku kasih dan juga bisa dibilang juga ikut berpartisipasi dalam memberikan aspirasi khususnya dari DPRD nanti untuk Kota Serang yang lebih baik. Itu tadi. Oke. Pak Edi, aku pengen nanya lagi nih. Ada nggak sih Pak cara Bapak untuk membangun kedekatan dengan masyarakat? Apalagi sekarang di tengah birokrasi yang repot banget ditambah lagi ekspektasi masyarakat yang sekarang tuh tinggi-tinggi banget Pak. Ya, betul. Itu tidak terlepas dari janji-janji kita, ya. Janji-janji kita ke sebelum ini. Kemudian setelah kita duduk di sana, bagaimanapun kita selalu ingat kepada pemilih-pemilih kita yang ada di Kecamatan Cipocok, termasuk yang lain. Kita selalu mengunjungi, selalu mencoba mendekatkan diri dengan mereka selain reses. Ya. Kalau reses itu sudah proses, mendengar aspirasi-aspirasi itu. Jadi alhamdulillah saya mencoba untuk menjaga silaturahmi, terutama dalam hal mereka atau keluarganya kesusahan. Ya. Artinya kalau keluarga itu taruh berpulang atau meninggal, sedapat mungkin saya hadir untuk melayat. Betul. Kemudian kalau mereka sedang berbahagia, artinya sedang putrinya mengawinkan putranya, perkawinan dan lain-lain, saya juga coba hadir. Itu yang kita jaga. Di luar itu kalau memang sedang susah di rumah sakit dan lain-lain, kita mencoba secara silaturahmi pribadi kita tengok. Tuh, di samping menerima aspirasi yang kita ini. Betul. Itu menjaga itu yang sulit, yang seperti dinamikanya lain-lain. Ada yang minta modal, ada yang berat juga tuh jadi dewan tuh. Iya, ada yang motor saya kreditnya belum ini 1 tahun ini, ada yang KWH listriknya mati di ini, pinter-pinter ininya. Nah, itu. Wakil rakyat jadi dari A sampai Z. Dari A sampai Z, semuanya pokoknya ya sobat kita ya. Yaitu tadi bukan masalah tentang kota aja atau mungkin masalah yang besar. Ini kadang masalah pribadi juga disampaikan gitu ya. Suka dukanya nih. Suka dukanya gitu loh. Nah jadi luar biasa juga tuh sobat kita. Dan tadi cara membangun kedekatan dengan masyarakat itu tadi ya. Kalau misalkan ada yang terkena musibah bisa ikut datang dan juga hadir. Kalau misalkan ada yang sakit bisa dijenguk dan juga kalau misalkan ada yang menggelar hajatan atau pernikahan hadir juga gitu ya Pak. Dan dengan seperti itu mungkin juga masyarakat di Kota Serang merasa dekat nih langsung dan mungkin di sela-sela itu bisa memberikan ide-ide dan juga aspirasinya langsung kepada Pak Edi secara pribadi. Saya ada program satu lagi nih. Apa itu Pak Edi? Bagi mereka-mereka yang berprofesi berhubungan dengan kendaraan. Contohnya tukang ojek. Itu kemudian mau pakai motor yang nganter paket. Paket kurir Pak. Ya, kurir. Ya. Kemudian
sopir angkot, Mm-mm. saya buatkan SIM. Dibuatkan SIM Dibuatkan SIM. Tetapi dengan catatan betul-betul mereka profesinya itu. berhubungan dengan kendaraan. Oke. Cuman kalau ini host nanti Uh-uh. pakai motor tapi kerjanya ini bukan untuk profesi ya enggak. Oh nggak bisa ya Pak Kebanyakan ya? nanti bikin SIM. Aduh, saya tadi udah kayak pengen buat kali ya, gitu loh sobat kita Program padahal. itu. Jadi Oke. karena saya background polisi, Mm-mm. harus tertib berlalu Oh lintas. iya, setuju, Pak. Ini kita ini. Jadi Setuju. sementara Wow. memang masih terfokus di Dapil 5 Cipocok. Oke. Belum ke Kasemen, Kota Serang Betul, sendiri, ke betul. Tak-Takan, Curug. Ya, nanti kita ke depan ini. Jadi SIM yang profesinya berhubungan dengan Kendaraan. Wow, Ya, luar biasa. siap. Jadi tetap dibawa juga ya latar belakangnya sebagai kepolisian juga Ya. agar masyarakat ini bisa tertib dalam berkendara. Aduh, keren nih. Hmm. Makin sering diajak ngobrol ya, makin dalam dikulip sobat kita makin banyak juga hal-hal inspiratif yang bisa kita dapat. Salah satunya ternyata tadi kita udah sepil juga sebenarnya di awal nih ya Pak Edi, bahwa ternyata Pak Edi juga menjabat sebagai ketua KONI Kota Serang, betul. Betul. Dan juga sebagai ketua futsal Provinsi Banten. Itu gimana ceritanya Pak? Tadi Ya. polisi nyemplung lagi ke legislatif, ini lagi suka olahraga. Jadi Apakah begini. Bapak dulu atlet atau gimana nih Pak? Ya, saya ketika di Jawa, saya sekolah di sana di Grobogan Purwodadi, saya atlet sepak bola. Oke. Ya, atlet sepak bola setingkat kabupaten lah. Oke. Ya, kabupaten. Nah, keluarga besar saya kebetulan bapak saya itu di sana camat, ya camat zaman dulu itu hampir pemain bola semua. Oke. Ya, jadi saya 8 bersaudara ini. Berawal dari itu, kemudian saya jadi polisi dinas di Banten. Dulu di Polresta Bogor dulu. Oke. Ketika di Polresta Bogor saya kapten tim ke-11 Polresta Bogor. Oh, ya, iya. masih Bribda masih agak inilah, agak ini. Kemudian ke Banten saya jadi Kapolsek. Oke. Kapolsek bersosialisasi olahraga, akhirnya kita mencintai olahraga. Kemudian saya pertama menjadi ketua Percasi, Persatuan Catur Seluruh Indonesia untuk Provinsi Banten. Wow. Saat ini menjadi penasihatnya kalau udah 2 periode. Mm-mm. Kemudian saya menjadi ketua Futsal Provinsi Banten. Ya. Ini 2 periode lagi. Oke. Ya. Di PSSI Provinsi Banten saya sebagai ketua komite. Ketua komite. Ya, Oke. komite futsal juga. Ya. Itu untuk olahraganya. Oke. Futsal ini. Oke. Untuk organisasi olahraga saya ketua KONI Kota Serang. Ya. Komite Olahraga Nasional Indonesia. Indonesia Kota Serang. Mm-mm. Sudah 3 tahun nih. Sebelum itu saya menjadi bendara KONI Kota Serang 3 periode. 3 Berarti periode Pak. 4 kali 3 12 tahun. 12 tahun Pak. Bendara. Waduh, panjang juga Sekarang tuh. jadi ini. Hmm. Itu. Lanjut Oke. dijelaskan kaitan KONI. Boleh Pak. KONI Kota Serang mempunyai anggota cabang olahraga ada 60 cabang olahraga. 60 cabang Pak. Ya, Wow. Contohnya cabang olahraga gulat ada ketuanya. Mm-mm. Muay, wusu, futsal, panjat tebing, kemudian binaraga, kemudian sepatu roda dan lain-lain. Dan lain-lain, betul. Mereka itu membina atlet masing-masing, kami yang membina, kami yang memberikan bantuan Ya, untuk pembinaannya. betul. Bantuan itu apa? Kami peroleh dari pemerintah Kota Serang. Oke. Pemerintah Kota Serang memberikan hibah itu kita berikan kepada para cabur itu untuk melakukan pembinaan atlet berprestasi di Oke. Kota Serang. Wow. Mereka yang bina. Gitu ya. Ya. Wow, luar biasa tuh. Terus kalau misalkan aku jadi penasaran nih Pak Edi ya, langkah konkretnya khususnya dari KONI sendiri kepada atlet-atlet yang ada di Kota Serang. Ada yang bisa di-sharing nggak sih Pak? Ya, jadi gini. Mereka ini melakukan pembinaan atlet-atlet berprestasinya, kemudian memperkuat Banten. Kita kemarin ada memperkuat Banten menuju ke PON. PON. 2024 kemarin digelar PON di Aceh dan Sumatera, Oke. tuan rumah Ya. berdua. Banten mengirim kurang lebih 400 atlet. Oke. Di antaranya adalah sekitar 50 orang dari Kota Serang. Ya. Hasil dari pembinaan bersama-sama dengan kota kabupaten lain, Ya. bertanding di sana dengan 34 provinsi yang ada di Indonesia. Wow. Itu.
Hasil dari itu Kota Serang bisa menyumbang medali Ya. emas, perak dan perunggu. Saya tidak ingat jumlahnya, tapi yang jelas berprestasi. Itulah yang nantinya akan kita berikan apresiasi Iya. oleh Bapak Wali Kota. Oleh Bapak Wali Kota langsung, Bapak Wali luar Kota. biasa. Iya. Betul. Itu yang emas tuh ya, bawa emas tuh ya Bang ya. Jadi begini Bang, dari perumahan RS Pemda yang dahulu kala hanya gudang disulap menjadi tempat latihan. Oke. Muncullah namanya Rizky Juniansah, Ya, atlet angkat besi yang kemarin ke Olimpiade. ya, Indonesia mendapat 2 medali emas. betul. 1 dari angkat besi, Ya. orang asli Banten yang berlatih dari tempat sederhana. Betul. 1 dari panjat tebing, orang Kalimantan Barat. Ya. Hanya 2 orang itu yang berprestasi. Bulu tangkis gagal, dan lain-lain. Itu yang menyelamatkan Indonesia dapat. Betul. Olimpiade dengan 1 emas itu udah berharga. Luar Diikutin biasa. ratusan negara. Pak, bayangin Ya. Pak, internasional Pak. Ya. Dan Provinsi Banten anak mudanya, Anak generasi mudanya, mudanya betul. bisa membanggakan Indonesia dengan membawa pulang medali emas. Boleh kasih tepuk tangan dong. Ya. Ya diundang dong Pak nanti Siap, Pak. siap. Atlet-atlet Pak. Tadi Ya. juga ketua-ketua itunya Pak, apa namanya, cabang-cabang olahraga Ya, mungkin nanti jadi kita komunikasikan nanti ya Pak. teman-teman di KONI Kota Serang Ya. maupun atlet yang berprestasi, nanti kalau ada undangan untuk sama podcast di sini, Ya. nanti kita hadiri. Ya, itu dong. Seru nih. Pertama Rizky Juniansah nih. Nah, itu boleh tuh. Nanti kita bakalan kulik juga. Karena ini juga bisa menjadi media dan juga informasi, Siap. edukasi khususnya bagi masyarakat Kota Serang dan juga Siap. sobat kita yang nonton di rumah. Oke, Iya. luar biasa. Tapi kalau misalkan kita lihat nih Pak, tantangan terberatnya apa sih Pak? Khususnya untuk olahraga di Kota Serang itu sendiri Pak. Ya, olahraga Kota Serang, kita untuk nanti 2026 ada namanya Pekan Olahraga Provinsi. Oke. Pekan Olahraga Provinsi itu adalah bertanding seluruh momen olahraga dengan Tangsel, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Cilegon, Lebak, Pandeglang, dan Kota Serang. Saya mohon doa restu untuk Kota Serang bisa berprestasi. Amin. Tantangan hambatan yang ada, Kota Serang masih kurang dalam hal sarana dan prasarana. Oke. Contohnya sarana untuk latihan. Ya. Panjat tebing, kita belum punya panjat tebing yang bisa untuk berlatih. Ya. Rekan-rekan tahu, lihat di Kota Serang itu belum ada seperti yang di tempat-tempat lain. Pandeglang saja di alun-alun tuh ada tuh. Udah ada panjat tebing ya Pak ya? Nah, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang ada. Ya. Ikon maskot di alun-alun itu biasanya itu. Iya. Selain untuk berprestasi, untuk rekreasi. Betul. Ya, kita berharap itu cukup banyak. Ya. Kemudian sarana-sarana lain untuk latihan sepatu roda tidak ada. Kemudian hall, gedung serbaguna kita hanya punya GGR. Ya. Semoga nanti ke depan ini. Itu tantangannya. Tantangan terbesar ya Pak ya. Kita semangat kalau tidak punya tempat untuk latihan ya kayak ini. Iya, Di iya. samping itu ya tidak lepas dari Betul. anggaran untuk pembinaan. Itu tadi itu ya sobat kita. Dan ternyata tantangan terbesarnya dan ini mungkin bisa menjadi bisa dibilang juga pacuan juga khususnya untuk teman-teman dari DPRD sendiri untuk nge-push dan juga pemerintah kota juga bisa lebih bisa dibilang lebih berfokus lagi Betul. untuk menaikkan olahraga khususnya di Kota Iya. Serang itu sendiri. Itu kalau dinasnya Dinas Dispora. Dispora. Dinas Pemuda dan Olahraga. Olahraga, Nah, betul. itu Komisi 2 juga. mitranya. Komisi 2 juga Ya. berarti Bapak bisa nge-push juga tuh Iya, ya Pak ya. siap. Untuk bisa Siap. mungkin mengetok anggaran tadi mungkin untuk beberapa sarana dan juga prasarana Siap. khusus untuk Betul. atlet-atlet kesayangan kita di Kota Serang gitu Betul. loh. Oke. Terus Pak, dengan Bapak menjadi ketua, tadi banyak banget ya Pak. Tadi ada ketua futsal Provinsi Banten, terus juga ada KONI, sempat jadi ketua Percasi juga. Itu ada nilai-nilai juga nggak sih Pak yang Bapak-bapak bawa khususnya dari mungkin sebagai DPRD atau mungkin sebagai kepolisian, karena kan di olahraga tuh dinamikanya sangat luar biasa ya Pak ya. Kalau saya berprinsip olahraga dengan politik beda. Oke. Olahraga diajarkan untuk kita sportif. Ya. Olahraga ketika kita menang luar biasa kebanggaan Ya. kita yang tidak bisa dibeli. Ya. Jadi
artinya memang berbeda ranahnya. Kalau olahraga kita pure membina dan kita senang kita ini, walaupun toh dampaknya ada, dampaknya dengan kita berolahraga, orang-orang ini teman kita banyak, Betul. dampaknya kita nyalon banyak temennya. Iya banyak, betul, ya. banyak. Itu Iya. pasti, itu Iya. pasti. Ya, ini. Nah, jadi kalau di dunia olahraga kita di situ tidak ada hal-hal yang sifatnya untuk kepentingan pribadi, Ya. malah kita berkorban demi prestasi. Setuju, Tapi itu udah luar biasa kebanggaan. setuju. Saya Ketua Futsal Provinsi Banten, membawa tim futsal Provinsi Banten putra dan putri lolos PON ke Aceh maupun mainnya kebetulan di Medan. Ya. Di Medan. Untuk lolos itu kita mengalahkan Jawa Barat. Jawa Barat yang selama ini tidak ikut PON. Oke. Kita bawa ke bertanding ke sana, kita persiapkan dengan baik. Kemarin kita juara 3 se-Indonesia Juara 3 se-Indonesia. dalam PON Pekan Olahraga Nasional yang dilaksanakan 4 tahun sekali. Wah. Bukan turnamen ecek-ecek, bukan asal-asal ini. Betul. Itu luar biasa. Wah, itu keren banget tuh. Berarti futsalnya menyabet juara 3 se-Indonesia. Se-Indonesia. Kasih tepuk tangan dong. Keren banget, luar Iya, biasa. Dan ada nggak sih Pak momen atau prestasi yang paling berkesan gitu ketika Bapak menjabat sebagai Ketua KONI Kota Serang? Jadi saya yang paling berkesan adalah yang tadi, seorang Rizky Juniansyah yang saya tahu kecilnya, Ya, dari mulai SMP malu ini kita ini, yang tidak diperhatikan siapapun, yang kita sebisanya ini, kita pelihara sekarang juara dunia. ya. Ketika bertanding di Paris, beliau ngabari saya, Pak saya akan bertanding jam sekian, itu kalau di sini jam 2 malam. Oke. Saya sama warga Perum dari RS Pemda Ya. melaksanakan nonton bareng. Nobar. Nobar Oh, kita buat ini layar lebar, menyaksikan langsung menjadi saksi. Wow. Rizky Juniansyah anak Serang, Wong Serang mengharumkan Indonesia. Itu yang paling berkesan. Oke. Paling Wow. berkesan. Ya. Itu sempat ditayangin di TV juga kan Pak? Masyarakat dari RS Pemda tuh nonton bareng gitu ketika Bareng. Rizky Juliansyah itu akan bertanding Betul. gitu loh. Wow, itu berarti salah Pas satu bertanding pas bareng-bareng saya. bertanding betul. Berarti itu salah satu momen yang momen prestasi yang paling berkesan khususnya Berkesan. untuk Pak Edi Dan itu sendiri. kemungkinan untuk terulang sulit gitu. Betul. Rizky nanti, wah, Betul. luar biasa ini. Betul. Ya. Betul. Jadi Luar nonton biasa. bareng. Kepulangan dari Paris, kemudian di bandara kita sambut, teman-teman mungkin melihat, Oke. kita arak keliling Kota Serang. Ya, betul. Ya, kita keliling Kota Serang sebagai penghargaan menyapa masyarakat. Ini loh Wong Serang, Betul. kita bisa juara dunia. Betul. Gitu. Setuju sekali. Dan dengan apresiasi yang diberikan khususnya dari Kota Serang sendiri mungkin bisa menjadi motivasi untuk atlet-atlet Betul. lainnya bisa mendapatkan medali Ya, emas itu dan tadi kita ya, bisa Pak. mampu. Yang Betul. penting kita berlatih. Betul. Yang penting berlatih karena itu udah baik buktinya bahwa Provinsi Banten, Kota Serang itu mampu untuk bisa bertanding di kancah internasional. Luar biasa. Ya. Oke, tadi kita udah ngobrol panjang banget tuh ya sobat kita ya. Kita udah kulik juga latar Ya. belakang Pak Edi seperti apa. Ternyata telah bertugas di kepolisian selama 36 tahun. Terus sampai akhirnya ternyata dulu sempat atlet juga sepak bola. Makanya sekarang menjadi ketua KONI, ketua futsal Provinsi Banten. Dan juga banyak sekali di cabang-cabang olahraga lain intinya. Dan ternyata sekarang tetap ingin membawa niat baiknya, yaitu adalah dengan melindungi, mengayomi, dan juga menjaga masyarakat dengan terjun ke DPRD dan juga menjadi legislatif khususnya untuk para masyarakat di Kota Serang itu sendiri. Pak, harapan Bapak Pak untuk Kota Serang dan juga masyarakatnya khususnya dari SDM-nya, keamanannya, dan juga kesejahteraannya apa? Bisa disampaikan nggak Pak? Siap. Ya, terima kasih untuk masyarakat Kota Serang. Harapan-harapan yang kami lakukan ya, kita memohon kita ini. Yang pertama untuk diri sendiri, untuk masyarakat Kota Serang, apabila ada hal-hal yang perlu disampaikan kaitan dengan permasalahan yang terjadi di masyarakat, silakan nanti mengajukan ke kami selaku wakil-wakil Bapak dan Ibu dengan cara bisa tatap muka langsung maupun audiensi rame-rame menyampaikan aspirasinya. Insya Allah kita cari solusi, siapa tahu itu adalah hal yang diinginkan, nanti kita bisa fasilitasi. Kemudian
kaitan dengan namanya juga mantan polisi ya. Iya, betul Pak. Marilah kita menjaga Kamtibmas kita, Betul. anak-anak kita dijaga untuk tidak ikut-ikutan tentang narkoba. Setuju. Narkoba itu sudah merusak generasi muda, dijaga lagi akhir-akhir ini untuk tidak pada balap liar lah. Setuju. Kemudian harapan kami lagi adalah marilah kita hidup sehat. Ya. Hidup sehat adalah dengan cara berolahraga. Nah, Siapa tahu anak-anaknya tidak di hobinya balap liar, tetapi hobi olahraga, nanti menjadi atlet berprestasi, dengan berprestasi menjadi profesi, akhirnya mendapat pendapatan. Ya, itu harapan-harapan kami. Marilah kita menjaga silaturahmi kita, apa yang bisa diperbuat oleh anggota DPRD, apa yang bisa diperbuat oleh Ketua KONI terhadap Bapak Ibu masyarakat Kota Serang, kita fasilitasi. Ya, masalah hasil nomor sekian. betul. Yang penting kita jalan dulu. Jalan dulu. Oke, luar biasa. Ya, Itu dari tadi ya. harapan khususnya dari Pak Edi untuk masyarakat dan juga Kota Serang, bahwa yaitu tadi karena banyak sekali backgroundnya ya, dari sisi kepolisiannya ada, dari sisi olahraganya ada, dan juga dari sisi kemasyarakatannya juga ada. Dan semoga saya bisa menjadi pesan juga dan menjadi sebagai ini juga nih, muhasabah diri kita juga, agar yaitu tadi kalau misalkan kota kita pengen ikut maju, ya dari diri kita juga Dari harus kita bisa ya, berubah dari dan kita. juga bisa lebih positif lagi gitu ya, Ya. Pak Edi. Oke, Pak, Oke. terakhir Pak, bagaimana Bapak Edi ingin dikenang oleh masyarakat Kota Serang dan juga Provinsi Banten nantinya? Bapak ingin dikenang sebagai apa, Pak? Saya pengen dikenang oleh masyarakat, silakan masyarakat sendiri yang menilai. Kalau saya mengenang kemudian koyak menaklukkan diri, gimana? Tidak? Enggak apa-apa sih, Pak. Ya, artinya saya sudah berbuat ke Kota Serang, tapi saya tidak berharap apa-apa sih. Wow. Intinya adalah demi kemajuan olahraga, demi ini. Jadi silahkan untuk yang menilai dikenang sebagai apa ini. Tapi saya lebih condong bahwa Pak Edi adalah tokoh olahraga Kota Serang. Tokoh olahraga Kota Serang. Karena Oke. saya sudah hampir 20 tahun Betul. mengabdikan diri. Kalau di Dewan baru 6 bulan. Baru 6 Ya, bulan, masih ya. baru tuh. Jadi kepedulian olahraga untuk Kota Serang tidak banyak. Masyarakatnya tidak banyak. Ya. Ya. Jadi tokoh-tokoh olahraga yang mementingkan olahraga, yang memimpikan olahraga, pejabat dan lain-lain tidak begitu. Malah dikatakan minim. Oke. Sehingga bantulah kami untuk memajukan olahraga Kota Serang. Betul, luar biasa. Oke, itu tadi. Pak Edi, terima kasih sudah sharing-sharing. Tapi kita bakalan ngasih sesuatu juga untuk Bapak. Dan Oh. aku pengen tahu ini ya, Terima kasih. di dalam mystery box ini ada sesuatu. Nanti boleh Bapak buka. Terus Ya. apa kaitannya yang ada di dalam box itu dengan diri Bapak? Oke, Oh, boleh. siap. Mystery box. Thank you, Siap. Bang. Boleh Pak Edi dibuka dulu. Terus kaitannya apa sih dengan gitu. diri Bapak? Apa nih sobat kita? Kita lihat coba ya. Sangat misterius. Oh, sangat misterius. Apa tuh? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Monas. bukan Pak. Tugu Kota Semarang, betul? Oh iya. Semarang. Apa kaitannya, Ini Pak? Tugu Muda yang ada di tengah-tengah Kota Semarang. Oke. Kaitannya Kota Semarang dengan Pak Edi, apa sih? Kota Semarang adalah tempat saya mulai dibesarkan. Saya kuliah di sana, di Undip. Kemudian baru satu semester saya daftar polisi. Disinilah saya sempat memperkuat PSIS Junior di Suratin. Wow. Tugu Muda Semarang, tidak jauh dari ini adalah tempat ini nih, oleh-oleh khas Semarang nih. Wow. Terima kasih Tugu Muda, dekat Monas, ya Tugu Muda Semarang. Berarti kaitannya Semarang dengan Pak Edi adalah, oh ada dua Pak, ada dua. Oh, ada lagi. dua. Ada, coba boleh. Siap. Ternyata kaitannya adalah Pak Edi dilahirkan di Kota Semarang. Dan Siap. juga ini bisa dibilang juga awal mula Pak Edi suka olahraga. Ini Lawang Sewu betul.
Bukannya horor itu ya Pak? Lawang Ya, setahu Sewu saya. nih. Lawang Sewu ini adalah tempat tempat wisata di Kota Serang bersebelahan dengan Tugu Muda. Oke. Lawang Sewu ini termasuk cagar budaya. Oke. Kenapa dinamakan lawang? Lawang artikan pintu, sewu. Kemudian pintunya cukup banyak. Dan Sewu ini itu 1000 dulu, ya Pak ya? ya Berarti pintu 1000. Oke. Ini adalah peninggalan zaman Belanda. Wah. Mengingatkan saya dengan kedua orang tua saya. Semoga Bapak dan Ibu tetap ada di surga. Amin, Iya. amin ya robbal alamin. Karena saya pernah diajak Bapak Ibu pertama di sini. Oh, ke Lawang Sewu dulu Pak, Iya. berarti ya Pak. Wow, luar biasa, keren sekali ya. Lawang Sewu. Berarti memang sangat luar biasa sobat kita. Pak Edi ini tinggal di lahir di Semarang, betul Pak, dan ini membawa kenangan Bapak juga, mengingat yaitu tadi karena banyak banget peran orang tua juga ya Pak ya, Ya. dalam kehidupan Bapak sih, sampai akhirnya Bapak berada di titik ini. Bapak dan Ibu adalah segala-galanya bagi kita. Wow, luar Iya, biasa. iya, Oke, sama. boleh kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Edi. Terima kasih. Terima kasih Pak sekali lagi Terima Pak, kasih, sama-sama. udah main-main ke podcast Sama-sama. Ruang Kita. Iya. Dan sobat kita jangan lupa juga untuk bisa like, comment, subscribe dan juga share video-video dari Ruang Kita Bebas Bicara. Dan kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Horizon Ultima Ratu yang telah memfasilitasi dan juga memberikan banyak sekali support kepada podcast Ruang Kita. Dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Saya Javi pamit. Bye bye.